Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang, salam wabarakatuh. sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja siang ini kita adakan pertemuan Zoom meeting untuk membahas untuk pembelajaran, termasuk materi secara singkat dan gimana nanti untuk teknis pembelajaran tim ya. Sengaja Bapak buat tim ya. Bagaimana teknisnya nanti kita bahas di sini. Dan mohon maaf siangnya diganggu karena paginya kita tidak adakan pembelajaran, Bapak hanya share daftar hadir saja dan e-book atau buku pembelajaran itu tidak usah di print ya, tidak usah dicetak karena halamannya terlalu banyak. Jadi cukup dengan e-book saja, simpan di smartphone atau di komputernya atau di laptop notebooknya ya. Nah itu kemudian dan sengaja juga untuk siang ini minimal ada perwakilan dari setiap tim di sini karena nanti perwakilan tim akan menyampaikan apa yang disampaikan siang ini kepada rekan-rekan semuanya. Bagaimana dengan materi, bagaimana dengan teknis dan lainnya. Pertama-tama Bapak sampaikan terima kasih untuk semuanya yang sudah siap, yang sudah mau ikut Zoom meeting pada siang hari ini. Semua partisipan dari kelas 11 akuntansi 1, 2, dan 3. Kedua, Bapak juga sampaikan terima kasih kepada para mentor yang sudah siap ikut juga di Zoom meeting ini. Mudah-mudahan jadi informasi untuk teman-teman mentor semuanya ya. Teman-teman mentor untuk datanya sudah saya share ke mentornya, termasuk sudah saya share juga ke siswa yang bersangkutan. Jadi oleh perwakilan dari timnya silakan kalau ada apa-apa hubungi mentornya, itu boleh ya. Dan sebelum ke pembahasan teknis, sebelum ke pembahasan lainnya terkait dengan tim atau kelompok belajar, saya akan sampaikan dulu materi secara singkat untuk yang ada hubungannya dengan aplikasi komputer akuntansi Mayo. Saya share screen dulu. Ada layar setidaknya Bapak menyampaikan informasi tentang Bapak dulu. Nama Bapak dan Suhendar dan Bapak sebagai guru produktif akuntansi dan beberapa aktivitas lainnya juga Bapak kerjakan. Kemudian itu nomor WhatsApp Bapak yang ada di grup WhatsApp, kemudian email Bapak dada@gmail.com, Instagramnya Zuhre.Buntar, itu identitas Bapak. Nah, oke. Pada intinya, Mayo itu merupakan kependekan dari Mind Your Own Business ya. Ini adalah aplikasi dari Australia. Dulu dikembangkan mulai tahun 1991 di Selandia Baru ya, di Australia. Dan kemudian dalam perkembangannya, Mayo itu Mind Your Own Business itu sudah berkembang sekarang juga di Singapura ya. Di Singapura itu berkembang dengan versi nama lain, bukan Mayo, tapi ABSS, Asian Business Software Solution. Tapi aplikasinya induknya tetap sama, yaitu di Australia ya. Jadi tetap menggunakan brand Mayo. Cuman untuk di Asia, khususnya di Asia Tenggara, itu punya brand sendiri namanya ABSS, Asian Business Software Solution. Dan Mayo ini merupakan salah satu aplikasi komputer akuntansi yang user friendly ya, yang sudah digunakan oleh beberapa perusahaan di dunia, termasuk ada beberapa yang sering disampaikan dan sering digunakan, yaitu termasuk 105 jenis perusahaan. Ya boleh di searching nanti di browser, di Google. Intinya Mayo itu adalah perusahaan yang berasal dari Australia pada tahun 91 gitu ya. Itu untuk Mayo. Kemudian, nah ini Mayo yang kita gunakan versinya versi 18 ED. Kenapa ED? Karena basicnya kita edukasi atau pendidikan, sehingga tidak ada bahasa expire dalam pengerjaan di aplikasi Mayo ini. Kita bisa continue menggunakannya mulai sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun sampai berikutnya.
Kecuali kalau bukan ED, pasti ada expire penggunaannya. Biasanya 3 bulan penggunaan tidak bisa di custom lagi, tidak bisa diedit lagi. Jadi langsung selesai, khusus diedit 3 bulan saja. Itu trial biasanya. Dan kalau versi ED edukasi itu biasanya bisa digunakan eh, kapan saja ya, bisa diedit kapan saja. Kemudian, nah ini versi 18 ED. Dan biasanya kalau dalam satu folder versi 18 ED itu di dalamnya ada empat tipe file. Yang pertama ada data, ini jenis tipenya itu RAM, yang kedua ada setup-nya, ketiga ada Windows install-nya, file accounting plus versi 18 ED, dan yang terakhir ada setup-nya. Nah, yang diinstal nanti ketika kalian dapat aplikasi Mayo versi 18 ED, dan tolong cek dulu dalamnya, ada 4 seperti ini enggak? Kalau ada 4 seperti ini, yang diinstal adalah yang setup ini, ya, yang setup terakhir, double klik, kemudian next, I accept, kemudian next, sampai finish ya. Kalau sudah finish ya, nanti silakan dicoba buka icon Mayo-nya, bisa digunakan atau tidak. Biasanya bisa digunakan, langsung digunakan. Dan jangan salah pilih setup ya, karena ada 2 setup. Pilihnya yang terakhir, yang setup saja. Nah, ini untuk cara instalasi. Kemudian unsur-unsur komputerisasi akuntansi ada 5. Beda dengan kita komputerisasi biasa, SimCombi, kemudian spreadsheet. Kita hanya butuh hardware, software, sama firmware ya. Biasanya hanya 3, tapi untuk komputerisasi akuntansi itu ada 5 unsur. Yang pertama itu ada perangkat kelas, ada laptop, komputer, kemudian notebook, itu adalah perangkat kerasnya. Kedua ada perangkat lunak atau software, yaitu aplikasinya. Aplikasi apa? Yaitu aplikasi komputer akuntansi atau Mayo. Itu adalah softwarenya. Ketiga brainware. Siapa dia? Dia adalah kita, siswa. Jadi dia adalah pengguna yang mengoperasikan aplikasi Mayo. Dan ini yang keempat dan kelima disatukan satu poin. Keempat dan kelima adalah ada data input dan data output. Artinya, ketika kita menggunakan komputerisasi akuntansi, kita sudah ada, aplikasi Mayo sudah ada, komputer sudah ada. Nah, yang dua lagi adalah ada data atau dokumen, ada soal yang dikerjakan, itu adalah input. Soal yang dikerjakan, itu adalah input. Kemudian outputnya apa? Outputnya berupa laporan. Laporan dalam bentuk 1 jurnal, 2 laporan keuangan, laba rugi, perubahan modal, neraca, itu adalah outputnya. Outputnya bisa dalam bentuk cetak atau e-book atau PDF ya. Jadi inputnya adalah dokumennya, soalnya, dan output adalah hasilnya, laporannya. Nah, itu ada 5 unsur dalam komputerisasi akuntansi. Kemudian, nah, jika sudah terinstal aplikasinya Mayo versi 18 ED atau edukasi, maka ketika kita klik atau double klik icon di desktop, maka akan muncul seperti ini ya, ada open, create, explore, what's new, dan exit. Dan bagaimana penjelasannya? Oke, untuk open yaitu membuka data Mayo yang sudah dibuat. Misalnya kita sudah membuat nih hari kemarin, coba-coba kita mau buka lagi lah file yang sudah dibuat kemarin, maka kita pilih menu open. Nah, itu fungsinya ya. Yang kedua ada create mah sudah jelas membuat data perusahaan baru yang belum pernah dibuat. Nah, kita nanti akan mencoba dengan menggunakan menu create ya, membuat data perusahaan baru. Ada soal baru, kita buatnya di kemudian explore. Nah, Mayo sudah menyediakan sampel, menyediakan contoh perusahaan yang sudah di-entry di aplikasi Mayo, biasanya Clearwater Ltd, ya, contohnya biasanya. Nah, kita bisa melihat, klik saja atau double klik saja explore, nanti akan kita lihat laporan, jurnal, cara entry, kemudian setup yang sudah disediakan oleh Mayo, ya. Kemudian
keempat ada watch new. Watch new itu adalah pembaharuan. Barangkali ada versi terbaru untuk aplikasi Mayo, maka kita bisa lihat di watch new. Kemudian ada exit. Exit itu keluar aplikasi Mayo, ya. Kemudian, nah, ini adalah menu command center. Command center, ketika kita sudah membuat data perusahaan baru, tadi di create ini, maka halaman utama aplikasi Mayo untuk mengerjakan berbagai tugas, mengerjakan berbagai kegiatan itu ada di command center. Inilah command center, ya, namanya command center. Dan ini account, banking, sales, time billing, purchase, ini adalah modul. Disebutnya modul. Dan ini adalah perangkatnya. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, ini tampilan command center tadi. Nah, di sini ada judul. Nah, ini judul perusahaannya, judul filenya. Kedua ada file, edit, list, command center, setup, report. Nah, ini adalah baris menu, berisi 8 kelompok menu pilihan. Biasanya untuk mengakses perintah, ya. Misalnya untuk keluar dari aplikasi, perintahnya bisa di file, exit, no. Kemudian kita akan men-setting, mengatur pajak, maka ada di list nantinya gitu ya. Jadi mengisi perintah itu di baris menu. Kemudian di sini ada nama modul. Nah, modul yang sedang aktif apa? Ini banking. Nah, karena banking yang sedang dibuka. Kemudian, nah ini nama-nama modul ya. Modul command center terdiri dari 8 modul, yaitu account, banking, sales, time billing, purchase, payroll, inventory, dan card part. Nah, ini adalah modul-modul namanya. Nanti kita ketika ada soal, langkah tepat pilih modul yang mana yang akan kita kerjakan, gitu ya. Jadi modul menentukan tugas yang harus dikerjakan berdasarkan soal. Dan ini ada command button. Jadi di setiap modul itu mempunyai bagan alur, ya, transaksinya kemana saja. Nah, ini di banking, modul banking ada bank register, spend money, receive money, prepare electric payment, dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari modulnya. Jadi ada bagian alurnya seperti itu. Terakhir ada common panel, berisi 4 kelompok menu. Ada to-do list, transaction, report, dan mouse. Ya, jadi dapat mengakses perintah yang telah di-input. Semuanya telah di-input, kita cek di mana. Ada di bawah 4. Ada to-do list dan lain sebagainya. Report itu untuk laporan, ya. Itu. Nah, itu untuk pemberian materi siang ini. Kemudian ini saya akan menginformasikan untuk tim, ya, tim. Saya akan menginformasikan tim. Nah, ini untuk tim belajar komputer akuntansi Mayo 11 akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, ini ada ya, tidak, ada nomor absen, nama siswanya, kelas, notebooknya ada yang punya, sering dipakai sendiri, ada yang bersama orang tua atau saudara, kemudian ada yang tidak, kemudian tim, berdasarkan kode, kemudian nama mentor atau konsultan atau itu nomor WhatsApp-nya ada, dan ini alamatnya. Oke, saya bahas untuk mentor. Oke, tolong simak baik-baik. Ya. Untuk pembelajaran komputer akuntansi Mayo kelas 11 semuanya tetap dalam koridor pembelajaran bersama Bapak. Jadi pembelajaran tetap bersama Bapak, bukan bersama mentor. Nah, fungsi mentor di sini adalah untuk konsultasi, barangkali nanti ada yang kebingungan. Misalnya Bapak suruh install ke kalian, hey install tolong aplikasinya, misalnya gitu. Tapi kalian sulit untuk mendownload, susah untuk menginstal. Silakan japri mentor-mentor ini, ya. Mentor-mentor ini silakan japri. Ada nomornya, ada alamatnya, silakan.
Itu fungsinya. Kedua, mentor ini juga memiliki fungsi nanti ketika ada hal-hal urgensi di dalam aplikasi Mayo, pengerjaan tugas, silakan boleh kalian konsultasi dengan mereka. Tapi tolong tidak terlalu mengganggu aktivitas mereka. Artinya, silakan berkonsultasi secukupnya saja. Misalnya untuk Japri ketika memang benar-benar ada kabel. Kalau tidak ada kabel, dan pernah disampaikan oleh saya untuk tidak ditanyakan lagi. Ya, misalnya saya sudah menyampaikan tentang kalian tanya lagi ke mentor itu, disarankan untuk tidak lakukan itu. Jadi peran mentor di sini adalah sebagai media konsultasi kalian atau customer service Bapak istilahnya ya. Jadi kalian boleh bertanya ke mentor ini. Terus ada pertanyaan misal kayak gini. Misal Septian 11 akuntansi dan keuangan lembaga 2, ternyata mentornya itu Septian siapa ya? Septian 28. Septian mentornya itu Yosef yang di Pataruman. Ya Pak, siap. Nah, ini nomor WhatsApp-nya. Ternyata Septian itu ternyata alamatnya misalnya di Cisaga, misal. Ya. Nah, kalian boleh mentor yang terdekat, ya bisa Septian langsung ke mentor yang terdekat, gak apa-apa. Ke Risma misalnya, tapi menemui saja. Risma, mentor Kak Risma, mentor saya adalah Kak Yosef, tapi karena alamat saya dekatnya sama Kak Risma, saya mohon bantuan untuk bla 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 bla. Itu bebas ya. Jadi artinya tidak terpaku di mentor tersebut. Tapi tolong utamakan dulu mentor yang sudah ditugaskan ke kalian. Karena data siswa juga sudah saya berikan ke mentor-mentor itu. Gitu ya. Jadi tetap pembelajaran tidak saya bebaskan semuanya ke mentor, tidak saya serahkan semuanya ke mentor. Kenapa? Karena mentor juga siswa kelas 12, mereka juga belajar, mereka juga banyak tugas dan lain sebagainya. Jadi kewenangan mentor hanya memberikan fasilitas untuk mempermudah kalian di dalam konsultasi. Ya, misalnya ada tugas membuat data perusahaan baru, sama saya, sama Bapak pasti berikan, pasti Bapak ajarkan membuat data perusahaan baru. Nah, setelah Bapak ajarkan membuat data perusahaan baru dan kalian mengikuti pembelajaran itu, ternyata ada trouble di luar pembelajaran sama Bapak, maka kalian boleh hubungi mentor. Misalnya, kalian membuat data perusahaan baru, pas sedang mengisi conversion month, mengisi bulan transaksi. Sudah diajarkan memang sama Bapak, tapi pas dicoba di rumah bersama kelompok ternyata ada masalah. Kalian boleh hubungi mentor. Misalnya, Kak Salma, kalau saya mengikuti pembelajaran sama Bapak, tapi setelah dicoba di rumah ternyata tidak bisa, tolong dibantu, itu boleh ya, itu boleh. Kemudian hal-hal paling mendetail urgensi, jika memang pembelajaran sama Bapak sudah selesai dan butuh waktu ekstra, waktu tambahan, kalian pengen belajar lagi di luar pembelajaran Bapak, misalnya pembelajaran bersama mentor. Saya punya inisiatif untuk belajar bersama mentor di luar jam pelajaran Bapak, itu silakan. Tapi tolong, jika kalian mau memanggil mentor, tolong beri transportasi mereka, karena itu ditugaskan secara pribadi, bukan ditugaskan dalam pembelajaran. Ya, misalnya diundang Kak Risma ke Pataruman, dan untuk konsul-konsul boleh silakan hubungi mentor, gitu ya. Tapi konsulnya sewajarnya, tidak seperti belajar full gitu, karena ini sama Bapak, kalian boleh konsulnya tetap sama Bapak, pembelajaran tetap sama Bapak. Mentor hanya membantu saja, itu alamatnya. Ketika misalnya kalian diperlukan urgensi untuk latihan bersama, untuk dilatih, pengen dilatih sama mentor langsung, silakan. Cari waktu yang tepat untuk kalian, jika mau gitu. Jika tidak ya sama Bapak juga pasti diajarkan.
diajarkan dulu. Tapi kalau ada inisiatif lain silakan saja, itu bebas. Kemudian nomor WhatsApp sudah ada dan tugasnya nanti akan saya sharekan apa yang harus dikerjakan. Yang pasti sekarang install dulu aplikasinya. Timnya adalah yang kodenya sama ya, yang kodenya sama. Sengaja dibuat satu tim itu minimal satu komputer, satu laptop atau notebook. Yang bermasalah laptop notebooknya nggak apa-apa. Mungkin nanti bisa dibetulkan lagi dan kita bisa gunakan komputernya lagi atau laptopnya lagi. Jadi yang bermasalah laptop notebooknya nggak apa-apa dulu lah. Kita ikuti aja dulu. Yang ada ketika ada tugas mencatat, catat aja, atau tugas lainnya kerjakan saja. Yang pasti tidak menghentikan pembelajaran kita. Lokasinya jauh, itu kalian cari-cari strategi saja ya, karena kalian udah kelas 11, bukan kelas 10. Yang diikuti orang tua kalian harus bisa mandiri lah ya, kelas 11 harus bisa mandiri. Kalian cari strateginya bagaimana bisa supaya kalian bisa belajar bersama tim kalian. Ingat, penilaian bukan kelompok, tetap penilaian secara personal atau pribadi, orang per orangnya, bukan per kelompok. Satu tugas kelompok tidak, tapi orang per orangnya. Dan yang memiliki laptop mungkin akan lebih intens dihubungi apakah timnya si A, si B, si C suka belajar tidak, pernah mengikuti pembelajaran barengan kalian tidak. Mungkin intens ditanyakan seperti itu ke yang mempunyai keterangan dia, ya, yang mempunyai keterangan dia. Bukan berarti ketua kelompok semuanya sama, tim anggota, tidak ada ketua, tidak ada anggota, semuanya tim lah, gitu ya. Jadi tidak ada pembeda, teamwork aja ya kalian. Saya kirim 3 file di chat, ada nggak sampai tidak? Ada, Pak. Ada, Pak. Silahkan di-download, boleh di-download ya, itu untuk materi, kemudian soal, data awal, kemudian tim yang terbaru yang terupdate. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Jangan terlalu membebankan ke mentor, tapi kalian boleh chattingan ke mentor ya. Pendekatan silakan boleh. Mentornya siapa, cek aja timnya. Gak ada pertanyaan ini? Sudah? Maaf, Bapak, filenya dikirim lewat apa, Pak? Yang mana? Yang barusan? Iya, Pak. Chatting lewat chat Zoom. Kalau nggak ketemu, mungkin ada kendala di smartphone atau di yang lainnya. Boleh nanti tanyakan ke yang ikut Zoom meeting sekarang ya. Ada pertanyaan lain, Sob? Coba sekarang. Biar langsung dijawab semuanya. Sudah, nggak ada? Oh, mau bertanya. Sok Indri, Febi Arianti, gimana? Sok atuh. Siapa yang mau bertanya? Enda? Erva? Atau siapa? Enda. Sok. Gimana? Kan saya tadi udah download aplikasi Mayob. Tapi itu nggak ada tulisan ED-nya, Pak. Jadi salah ya, Pak? Download aplikasinya yang saya berikan linknya atau cari-cari di Google? Cari di Google. Oh iya. Nah, yang cari di Google. Di YouTube. Kalau di YouTube, di Google, suka kadang mendapat aplikasi yang masih trial. Jadi cuma buat percobaan doang, yang 3 bulan itu bukan ED. Jadi disarankan tidak diinstal dan boleh minta ke mentornya nanti ya. Chatting aja mentornya ya. Nah, mentor di mana rumahnya. Nanti saya ke sana boleh. Langsung Pak install tuh enggak. Tapi jangan minta jadi kakak mentor kesini dong ke rumah Pak installin, jangan, kasihan. Tapi kalau misalnya mentornya di
luar jangkauan, alamatnya jauh, kemudian alamatnya jauh, kemudian ternyata ada yang dekat mentor, bukan mentornya kita, boleh hubungi aja, ya. Tanya, Hmm. kan waktu itu udah dikasih file. Kalau kan Ya. filenya di laptop, kalau dikirimnya lewat handphone itu bisa nggak, Pak? Bisa, tapi kayaknya berat deh. Kecuali pakai kabel data. Kabel data boleh masukkan dulu ke smartphone-nya pakai kabel data, karena kan kalau di WhatsApp nggak mungkin tuh gede 123 mega. Kalau di email juga nggak mungkin, pasti masuknya ke drive. Jadi kalau mau pakai kabel data dulu, ya. Kemudian dibawa pindahkan. Jadi seolah-olah si smartphone itu sebagai flash disk. Gitu. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Sama. Siapa lagi? Kalau udah boleh muncul nggak? Siapa ya? Risma, Kak Risma, bisa buka kamera. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Nih di sini ada. Bisa Pak sebentar. Iya. Nah ini Kak Risma ya, mentor, salah satu mentornya. Kemudian kita cukup karisma. Kemudian yang lainnya, Kak Amel lagi sakit katanya. Kak Amel lagi sakit. Kemudian Kak Yosef, ada nggak? Ada ya? Nggak ada Kak Yosef. Kak Keisha, on-cam bisa nggak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Sudah. Itu Keisha ya. Kemudian kayak lagi ada Kak Salma juga lagi sakit, tapi kalau urusan chatting dia bisa. Keisha sama kemudian Riz. Nah itu Kak Keisha. Udah, makasih. Boleh stop. Kalau cukup, dicukupkan sekian. Saya minta on cam kalau bisa semuanya, mau di screen. Oke, kita kamera dulu. Satu on cam ya. Bapak kok Abi nggak bisa on cam ya? Oh, nggak bisa sih. Saya maka bisa ya. Di disable itu sama hostnya? Begitu. Udah dibuka semua. Nah, udah. Oke. Yang lainnya on cam boleh. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, selain berikutnya lagi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Itu ya, itu aja untuk pertemuan hari ini, bahwa kalian di fasilitasi mentor konsultasi, ada nomor WhatsApp-nya, silakan menghubungi. Tapi tolong menghubunginya diskusi dulu dengan tim siapa yang akan menghubungi. Jadi tidak semuanya chatting gitu ya. Atau boleh dibiarlah ya. Saja, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Selamat siang dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.